Hibur rohaku, Tuhan Yesus, sudah melukku, Tuhan Yesus, ihutonaku, Tuhan Yesus, dangulua, sumurute. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari yang indah ini, mari kita dengan sukacita menerima berkat Tuhan lewat pendengaran akan firman Tuhan yang menjadikan perenungan kita di dalam melakukan seluruh aktivitas kita. Kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, kami penuh dengan kasih karunia dari Tuhan karena kemurahan-Mu yang senantiasa memberkati kami ya Bapa sampai pada hari ini. Kami rindu untuk senantiasa mendengar sapaan-Mu. Kami rindu sabda Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan, dan biarlah firman ini menjadi penuntun kami di dalam melakukan aktivitas kami. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Tema orang yang mengenal Allahnya akan menjadi kuat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Cara-cara lama iblis menggoda manusia pertama, yakni Adam dan Hawa, itu jugalah yang dipakai untuk menggoda manusia sampai pada hari ini. Tidak peduli seberapa besar imannya, tidak peduli bagaimana pengenalan dia akan Tuhan, tidak peduli siapa orang yang akan digodanya. Hanya satu tujuannya, ialah mengganggu iman orang-orang percaya untuk berbalik arah, tidak lagi percaya kepada Tuhannya. Kitab Daniel pasal 11 menceritakan tentang serangkaian konflik politik yang melibatkan kerajaan-kerajaan di sekitar Israel, khususnya Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Raja Negeri Utara dalam hal ini adalah disebut dengan orang-orang fasik, menggunakan kata-kata licin atau tipu daya untuk menyesatkan iman kerajaan Selatan. Bahkan melupakan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Kabar baiknya adalah umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan teguh dalam iman mereka, meskipun ada upaya penyesatan dari raja tersebut. Melalui nubuat yang diterima Daniel, mengingatkan agar orang-orang fasik bertobat, agar terjadi pemulihan umat Tuhan. Saudaraku, Daniel mendapatkan nubuat tentunya melalui sejarah yang panjang dan ujian yang cukup berat agar dilayakkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Allah mengizinkan umatnya mengalami berbagai macam pergumulan, semuanya bukan tanpa tujuan, tetapi untuk menuntun umat-umatnya kepada pemurnian dan pengudusan. Tuhan pakai Daniel karena teruji kesetiaannya. Antara lain Daniel tetap setia kepada Tuhan, tidak mau menyembah berhala meskipun ini keputusan yang sulit. Selanjutnya ketaatan pada perintah Tuhan. Daniel menolak menajiskan dirinya dengan tidak memakan makanan istana raja. Dan Daniel
berani menolak perintah raja yang bertentangan dengan imannya, meskipun taruhannya menghadapi singa-singa di gua. Demikian juga dengan ketekunan Daniel. Daniel terus berdoa dan beribadah kepada Tuhan 3 kali sehari tanpa rasa takut kepada raja. Lalu Daniel mempunyai hati yang rendah hati. Daniel tidak sombong. Meskipun memiliki karunia penafsir mimpi yang luar biasa, dan tetap rendah hati di hadapan raja dan pejabat-pejabat lainnya. Kasih dan pengampunan Daniel menunjukkan kasih dan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, mencoba mencelakakannya, termasuk orang-orang yang menjebaknya. Saudaraku, dengan keteguhan hati Daniel dan kesetiaan Daniel ini membuktikan bahwa segala ancaman tidak membuat Daniel gentar, namun semakin tegar. Sebab Daniel tahu pasti siapa Tuhan yang dia sembah, yang sanggup melakukan apa saja seturut kehendaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini, saat ini firman Tuhan menyapa kita. Kita dapat mengevaluasi diri kita dengan meneladani konsistensi dan ketaatan Daniel kepada Tuhan. Di saat gelombang hidup, yakni penderitaan dan kesusahan yang terus-menerus melanda, di saat sakit penyakit datang silih berganti, di saat kedukaan yang mendalam kita alami, di saat tidak ada lagi pengharapan, di saat diperhadapkan dengan jabatan yang mempertaruhkan iman kita, teruslah percaya proses pengujian iman ini harus kita jalani untuk dapat dimurnikan dan akhirnya dilayakkan seperti Daniel, bertekun di dalam Tuhan dan firman-Nya dan peganglah sampai akhir. Hanya mereka yang mengenal Allah yang akan tetap kuat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini dahsyat dan luar biasa, mengubah kami untuk mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuntun kami ya Bapa, agar kami lebih lagi mengenal Tuhan dan senantiasa terus berserah dan taat kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.